Perkenalkan, nama saya Dika Menarti, NIM 2123466 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membuatnya untuk ujian akhir semester dengan dosen pembina oleh Ibu Gustina Erlianti S.Hum MPIP. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang pengawasan dan pelaporan dalam manajemen. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan juga berarti sebagai proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam manajemen, pengawasan atau controlling merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan rencana atau planning yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan goal dari organisasi. Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen sebagai peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya yang perlu dilakukan pengawasan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan. Dalam manajemen perusahaan yang modern, fungsi kontrol ini biasanya dilakukan oleh divisi audit internal. Fungsi pengawasan merupakan fungsi seorang pemimpin untuk melihat, memperhatikan, dan mengevaluasi anggota organisasi yang dipimpinnya agar selalu berada pada jalur yang sesuai dengan tujuan organisasi. Sedangkan fungsi pengarahan adalah fungsi pimpin dalam mengarahkan atau membimbing para anggotanya agar tidak melenceng dari tujuan organisasi. Pelaporan. Pelaporan merupakan salah satu kegiatan lembaga agar bisa mengetahui hasil yang dicapai, kendala yang muncul, serta penyimpangan yang terjadi. Dan laporan ini juga menjadi bahan acuan untuk merancang program kerja ke depannya. Oleh karena itu, laporan harus jelas serta terperinci yang memuat kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak ada berdasarkan realita yang terjadi. Ada beberapa petunjuk yang praktis untuk menunjukkan laporan dengan ketentuan tertentu dan bisa dilaksanakan secara fleksibel. Hambatan dan fungsi laporan. Contohnya, hambatannya yaitu pengajian fakta yang tidak benar, informasi yang tidak lengkap, pimpinan kurang menghargai pendapat dari bawahan, bahasa yang tidak lugas dan berbelit-belit, serta dikhawatirkan menambahkan beban kerja. Fungsinya, laporan seperti pertanggungjawaban dan pengawasan, penyampaian informasi, dan juga bahan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah manajemen. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan yang tidak hanya dilakukan sendiri, tapi juga dengan orang lain, yang berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 4 fungsi manajemen yang paling dikenal dengan banyak dilakukan di organisasi. Fungsi ini disebut dengan pertama, planning atau perencanaan, yang kedua, organizing atau perorganisasian, yang ketiga, execution atau pengarahan, controlling atau pengendalian, dan selanjutnya, contoh pengawasan dan pelaporan yang ada di perpustakaan. Adanya pencatatan buku-buku di perpustakaan dari jumlah buku, nama buku, serta pembagiannya ada berapa buku. Dan pencatatan terhadap buku yang hilang pun akan ada pengawasannya, serta kinerja pustakawan pun ada pembukuannya. Maka semua itu ada dalam pengawasan. Untuk pelaporan sendiri, contohnya di perpustakaan adalah dengan adanya buku yang hilang tadi, maka ada juga laporan terhadap hal tersebut. Dan jika ada petugas yang lalai, sering libur, maka juga akan ada pelaporan. Karena bisa dilihat dari pengawasan pembukuan, serta laporan kegiatan di perpustakaan tersebut.
Jadi, jika dalam suatu perpustakaan ada pengawasan pelaporan dalam manajemen, maka perpustakaan tersebut akan berjalan lancar tanpa adanya kendala, dan sebaliknya, jika tidak adanya pelaporan dan juga pengawasan dalam manajemen di perpustakaan, maka mungkin saja perpustakaan tersebut tidak berjalan lancar atau bahkan bisa juga tidak terurus dan ditutup. Jadi, karena sebab itu, pentingnya dilakukan pengawasan dan pelaporan di perpustakaan. Baiklah, sekian video saya pada kesempatan kali ini. Saya meminta maaf sebelumnya karena mungkin pada video saya ini saya memiliki banyak kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.